Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV Kepri. Kepri bangkit lawan COVID. Pemirsa, bersama saya Siska Ramalia, saat ini kita sedang berada di Pelangi Hotel and Resort Tanjung Pinang, di mana saat ini Anda bersama program kami Kepri bangkit lawan COVID. Baik pemirsa, pada episode kali ini kami akan membahas terkait vaksin Sinovac yang masih menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Tidak terkecuali masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Dan untuk ini kami menghadirkan narasumber kami yang merupakan tokoh-tokoh penting di Provinsi Kepulauan Riau. Dan keempat tokoh kami ini juga sudah mendapatkan suntik vaksin Sinovac. Dan pemirsa, mereka tetap sehat. Tidak ada keluhan seperti isu dampak dari vaksin Sinovac. Dan untuk menjawab keraguan serta meyakinkan masyarakat, kami menghadirkan narasumber kami. Yang pertama, ada Bapak Rudi Chua SE selaku tokoh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Selamat siang juga untuk penonton semua. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya ada Dr. Tengku Said Arif Fadila SOS MSI selaku PLH Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga semua kita sehat. Amin. Dan pemirsa, selanjutnya ada Dr. Muhammad Faisal bin Samsul Bahri selaku Wakil Sekretaris ID Cabang Tanjung Pinang. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik pemirsa, selanjutnya ada Bapak Zubat Ahadi Mutakin selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Kepulauan Riau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, yang pertama mungkin saya ingin menyapa dulu Pak PLH Gubernur Kepri. Bapak sebelumnya sudah mendapatkan vaksin Sinovac sudah 2 kali ya Pak? 2 kali. Sudah 2 kali. Gimana kondisinya Pak setelah mendapatkan vaksin? Sehat, segar. Sehat, segar. Tambah segar atau gimana? Tambah segar malah. Tambah segar, Alhamdulillah. Sejauh ini Pak, Provinsi Kepulauan Riau sudah berapa vaksin yang diterima? Ya, terima kasih. Yang pertama yang saya hormati Pak Rudi Chua, sahabat saya ini. Beliau tokoh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, sekaligus anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Dan luar biasa kepeduliannya dan perhatiannya kepada seluruh masyarakat di Kepulauan Riau. Yang saya hormati Pak Faisal dari ID, Pak Zubat dari MUI. Kami sama-sama semua divaksin pada waktu yang sama. Dan 2 kali juga sama. Semuanya alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Gitu. Jadi kita berterima kasih kepada pemerintah melalui Bapak Presiden karena memang pandemi ini luar biasa musibahnya mendunia dan kita termasuk terkena musibah itu juga. Tapi atas kebijakan pemerintah dengan adanya vaksin, maka kita di Provinsi Kepri juga sudah mulai dapat vaksin. Alhamdulillah kita sudah dapat 2 kali termen, berarti lebih kurang 34.000 vial yang telah kita dapat. Jadi vaksin itu sudah kita distribusikan ke Batam, ke seluruh wilayah Kepulauan Riau, Natuna, Kabupaten, dan semuanya sudah berjalan, sudah melaksanakan vaksin. Jadi lebih kurang 91% sudah divaksin di Kepri ini. Khusus untuk tenaga kesehatan. Khusus untuk tenaga kesehatan. Jadi vaksin itu didistribusikan beberapa tahap untuk tenaga kesehatan sampai terakhir mudah-mudahan Februari ini selesai. Walaupun jedanya Januari sampai April, tapi nanti berikutnya TNI Polri dan pelayanan publik, nanti baru ASN dan tokoh masyarakat. Jadi itu yang Pak. Dan sekarang sudah ada kebijakan baru. Kemarin awalnya 18 sampai 59 tahun, bahkan sekarang di atas 60 tahun juga bisa divaksin. Tapi nanti mungkin ada launchingnya dimulai Bapak Wakil Presiden. Jadi kenapa? Karena pemerintah ingin semua rakyat sehat.
Vaksin ini salah satu solusi atau indikator supaya membuat kekebalan tubuh manusia, antibody. Dalam bahasa kesehatannya mungkin Pak Faisal lebih tahu, herd immunity, kekebalan tubuh. Jadi kalau semuanya sudah divaksin, insya Allah kita sudah kenal dengan COVID-19 di tubuh kita. Jadi insya Allah kita bisa sehat. Kalau terjadi pun mungkin kita OTG dan tidak terjangkit. Dan kita akan lebih bisa beraktivitas. Itu kita harapkan. Mudah-mudahan semua dalam perjalanan kita, semua tenaga kesehatan yang divaksin di Kepri ini, tidak ada yang kita lihat ada keluhan. Semuanya sehat, kita pantau terus setiap hari laporan dari kabupaten kota, semuanya sehat dan berjalan semuanya. Jadi kita lagi menunggu vaksin berikutnya yang datang, yang nanti untuk TNI Polri dan unsur pelayanan publik, termasuk yang terdepan, karena pintu kita kan depan pelabuhan dan bandara. Mereka harus segera kita berikan vaksin, kita vaksinasi. Okay? Jadi sejauh ini sudah 91% untuk tenaga kesehatan ya Pak ya. Kalau untuk distribusi ke kabupaten kota semua sudah merata? Sudah, semua sudah kita tahap pertama kita distribusi untuk Batam, Tanjung Pinang dan Bintan. Maka itu mereka lebih cepat karena sesuai arahan dari Kementeri Kesehatan. Kemudian tahap kedua baru kita distribusi untuk Natuna, Anambas, Karimun dan Lingga. Alhamdulillah mereka sekarang sudah cepat, bahkan Karimun nggak salahnya sudah 97%, cukup cepat. Ini tergantung keaktifan masing-masing bupati, wali kota mendorong. Kita berharap semua teman-teman Satgas Covid di kabupaten kota harus mendorong supaya vaksin ini segera ditindaklanjuti. Tidak usah ada keraguan lagi. Buktinya sudah ada sahabat kami dari MUI juga sudah ikut vaksin, dari ID. Jadi sudah ada rekomendasi MUI, sudah ada rekomendasi BP POM. Tidak ada alasan lagi yang menjadi keraguan kita. Dan alhamdulillah semuanya sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya. Baik Pak, saya akan beralih ke tokoh masyarakat nih, Pak Rudi Chua. Pak, setelah divaksin, bagaimana sekarang keadaannya? Yang pasti setelah vaksin mungkin jelas lebih percaya diri ya. Artinya kita yang selama ini mungkin masih ragu, terlepas berapa persen ataupun bahasa efikasi dan sebagainya, minimal ada sesuatu yang membantu kita untuk melawan virus ini. Artinya kita diperkuat ataupun lebih diberikan senjata atau berikan pertahanan tameng untuk melawan. Sehingga dengan adanya kepercayaan diri yang meningkat, otomatis ini kan meningkatkan imun kita. Saya rasa itu yang menjadi salah satu faktor penting daripada vaksinasi ini. Tapi di luar itu ya tetap kita menjalankan protokol kesehatan. Benar. Kemana-mana masker tetap dipakai dan sebagainya. Jadi tidak berarti divaksin percaya diri lantas kita menjadi cuai atau jadi abai. Tidak, itu tetap kita lakukan. Tetap patuhi protokol kesehatan ya Pak. Benar. Baik Pak, dari Bapak kan sebagai selaku tokoh masyarakat, apa sih yang membuat Bapak yakin atas vaksin Sinovac ini sampai Bapak bersedia disuntik beberapa waktu lalu? Yang pertama, kita tentu yakin dulu bahwa pandemi ini harus diakhiri. Itu saya kira disepakati oleh semua pihak. Yang kedua, cara mengakhiri ini gimana? Apakah cukup dengan menjaga jarak, kita di rumah terus, tunggu beberapa tahun lagi sampai dia menghilang dengan sendirinya, atau kita lawan atau kita perkuat diri? Nah, mungkin alternatif kedua ini jelas lebih memberikan sesuatu yang meyakinkan. Nah, tentu adalah vaksin. Terus awalnya memang banyak sekali pihak yang mempertanyakan, Pak, vaksin ini apakah aman? Vaksin ini apakah ini? Saya yakin semua juga ragu pada awalnya. Termasuk saya pribadi juga sempat bertanya-tanya. Malahan pada saat mau divaksin, anak saya masih mengatakan, Pak, apa nggak tunggu dulu, orang lain dulu. Nah, kalau semua orang berpikir begitu, orang lain dulu, kapan kita akan mulai? Gitu. Benar. Ini yang juga menjadi kekhawatiran semua. Tetapi puji syukur bahwa setelah vaksinasi awal berjalan diawali oleh Presiden Jokowi, kemudian pada saat itu juga setiap provinsi di kabupaten kota melakukan, para pejabat daerah termasuk Pak PLH Gubernur kita yang pada saat itu sebagai Sekda juga melakukan vaksinasi, didampingi tokoh masyarakat dan juga pimpinan daerah, Forkompimda kita. Masyarakat saya melihat ada sesuatu antusiasme masyarakat yang tadinya khawatir, yang tadinya merasa takut, yang tadinya juga ragu. Malahan saya sering mendapat pertanyaan baik di medsos maupun di telepon maupun secara pribadi,
Pak, kapan kami mendapatkan vaksinasi Vaksin. ini? Ya, alhamdulillah. Saya kira ini antusiasme yang meningkat setelah melihat contoh. Nah, tentu kita mengharapkan bahwa antusiasme masyarakat ini perlu kita tanggapi dan kita fasilitasi. Memang benar apa yang disampaikan oleh Pak PLH Gubernur, bahwa sampai sekarang kita masih menunggu Juklak ataupun Juknis dari pusat tentang vaksinasi lebih lanjut. Saat ini yang ada adalah teman-teman mungkin tidak sabar Pak Arif ya, mungkin semua mau saya dulu, saya juga mau ikut. Nah, ini saya kira perlu kita seluruh Indonesia ini 260 juta lebih. Benar. Dan kalau mau capai 70% atau 80% sekitar 200 juta. Memang butuh waktu. Dan saya kira ini butuh juga kesabaran sehingga tidak masing-masing tidak mencari kesempatan di dalam kesempitan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik seperti yang terjadi di beberapa daerah. Tapi kita percaya bahwa antusiasme masyarakat ini merupakan bukti bahwa vaksinasi ini sudah memberikan suatu hasil. Kan kita lihat belakangan ini teman-teman yang divaksin juga tidak ada keluhan setelah Tidak vaksin. ada keluhan. Betul. Malahan beberapa ciri-ciri yang katanya ataupun beberapa KIPI yang mau disampaikan seperti pusing, kemudian juga lemas, demam, dan itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Artinya, ya Pak. secara mayoritas memang ada kasus-kasus yang akan terjadi pada individu tertentu. Tapi itu tidak semua orang. Jadi saya kira itu tidak perlu takut, dan juga pemerintah sendiri juga menyampaikan jaminan bahwa kalaupun ada KIPI itu akan ditanggung, akan diobati oleh pemerintah. Dan itu sekali lagi bukan karena vaksinasi itu, tapi karena memang pembawaan dari tubuh masing. Karena itu kenapa terbukti kami yang divaksin ini tidak mengalami KIPI tadi. Nah, saya rasa mungkin itu sekilas gambaran. Sekali lagi kita berterima kasih juga kepada pemerintah yang telah memfasilitasi ini. Dan harapan kita bahwa vaksinasi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga semuanya dapat terrealisasi melewati pandemi ini dengan baik. Gitu. Berarti yakin dulu ya Pak untuk mengakhiri pandemi virus COVID-19 Betul, ini. karena kita lihat itu satu-satunya cara. Satu-satunya Daripada kita cara. tunggu di rumah, ekonomi tak berjalan, anak-anak nggak bisa sekolah, dan ini tentu menyusahkan semua orang. Bukan hanya satu atau dua, tapi seluruh lapisan masyarakat, seluruh dunia ikut susah. Dan sekarang seluruh dunia juga melakukan vaksinasi serupa. Jadi kita pun tidak perlu takut untuk bahwa jangan sampai kita juga ketinggalan nantinya. Berarti seluruh dunia apa menggunakan vaksin Sinovac juga atau mungkin ada jenis vaksin lain? Yang kita ketahui semua sekarang untuk vaksin Sinovac jelas tidak bisa memenuhi kebutuhan seluruh dunia. Oke. Ada Pfizer, ya, ada AstraZeneca dan lain-lain. Dan tentu ini juga berbeda-beda. Semua ada plus minusnya. Yang saya ketahui mungkin nanti akan dibantu oleh Pak Dokter. Siap. Bahwa vaksin Sinovac ini menurut apa yang saya ketahui adalah vaksin yang paling konvensional, paling tradisional. Artinya dia tidak memakai sistem lain, tapi sama seperti vaksin campak, polio, lain-lain yang hanya dari virus yang dilemahkan. Sehingga mungkin dampak yang timbul tidak seberapa seperti sistem yang lain yang modern, yang baru diuji cobakan sekarang. Jadi saya kira untuk tarif Sinovac yang dilakukan, bukan hanya Presiden percaya, kami juga sudah melakukan dan sejauh ini Tetap sehat ya tetap Pak. sehat. Gitu. Alhamdulillah. Baik, kita beralih ke Pak Dokter nih. Pak Dokter, mungkin masyarakat Provinsi Kepulauan Riau masih banyak yang belum tahu atau mungkin belum yakin apa sih vaksin Sinovac itu Pak Dokter? Iya, vaksin Sinovac itu adalah salah satu dari 6 vaksin yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai vaksin yang dapat digunakan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Oke. Ya, selain Sinovac ada Moderna, ada Pfizer, ada AstraZeneca, ada dari Sinopharm dan yang dihasilkan oleh PT Bio Farma. Jadi vaksin Sinovac itu prinsipnya sama seperti vaksin-vaksin yang lain, tujuannya adalah untuk membangkitkan kekebalan tubuh kita terhadap penyakit infeksi tertentu, seperti itu. Berarti tujuannya untuk membangkitkan kekebalan tubuh kita ya Pak Dokter. Benar sekali. Sejauh ini kenapa vaksin Sinovac yang dipilih mungkin? Iya, jadi untuk penetapan vaksin Sinovac itu mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama itu adalah ketersediaan. Yang kedua adalah jadwal kedatangannya ke Indonesia, dan yang ketiga adalah tingkat keamanannya. Tingkat keamanannya. Ya.
Dari 6 vaksin yang telah ditetapkan tadi, itu Sinovac memenuhi ketiga-tiganya. Memenuhi ketiga-tiganya. Iya, seperti itu. Baik, jadi dengan mempertimbangkan 3 hal, maka Indonesia memilih vaksin Sinovac untuk masyarakat Indonesia. Baik, Bapak-Bapak, mohon maaf kita jedah dulu ya, Pak. Siap. Baik, pemirsa TV Kepri, kita jeda sesaat. Usai jeda akan kembali lagi bersama kami di Kepri Bangkit Lawan COVID. Memberikan informasi secara akurat dan mudah dipahami. Mengabarkan secara langsung dari sumbernya. Rangkum secara mendidik. Seputar Kepulauan Riau. Kita saksikan kabar Kepri selengkapnya. Menyampaikan kabar seputar Kepri. Kabar Kepri hanya di TV Kepri. Rangkuman berita terhangat dalam sepekan. Kepri Sepekan kembali hadir temani akhir pekan Anda. Memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Kepri Sepekan hanya di TV Kepri. Menampilkan budaya Kepulauan Riau dari kesenian maupun adat istiadat. Jadikan budaya Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu. Menggali khazanah Melayu di Kepulauan Riau. Melestarikan ragam kebudayaan Melayu. Kultur hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Mencerdaskan dan membentuk generasi bangsa, menampilkan kreativitas dan keunggulan di bidang seni, mengulas prestasi seputar bidang akademik dan non-akademik, kerja dengan ikhlas, berprestasi maupun dari segi perilakunya. Profil pendidikan hanya di TV Kepri. Memberikan informasi langsung dari narasumber terpercaya. Berbicara secara fakta dan akurat. Para narasumber yang ahli di bidangnya. Mengupas tuntas permasalahan yang terjadi. Memberikan solusi dan informasi di setiap pertemuan. Berbagai tema menarik seputar Kepulauan Riau dikemas secara hangat dalam bincang cerdas hanya di TV Kepri. Adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Memberikan informasi secara akurat dan mudah dipahami. Mengabarkan secara langsung dari sumbernya. Rangkum secara mendidik. Seputar Kepulauan Riau. Kita saksikan kabar Kepri selengkapnya. Menyampaikan kabar seputar Kepri. Kabar Kepri hanya di TV Kepri. Rangkuman berita terhangat dalam sepekan. Kepri Sepekan kembali hadir temani akhir pekan Anda. Memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Kepri Sepekan hanya di TV Kepri. Menampilkan budaya Kepulauan Riau dari kesenian maupun adat istiadat. Jadikan budaya Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu. Menggali khazanah Melayu di Kepulauan Riau.
melestarikan ragam kebudayaan Melayu. Kultur hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Mencerdaskan dan membentuk generasi bangsa, menampilkan kreativitas dan keunggulan di bidang seni, mengulas prestasi seputar bidang akademik dan non-akademik, Bekerja dengan ikhlas, berprestasi maupun dari segi perilakunya. profil pendidikan hanya di TV Kepri. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Kepri Bangkit Lawan COVID dan masih bersama keempat narasumber kami yang merupakan tokoh-tokoh penting di Provinsi Kepulauan Riau. Saya beralih ke Bapak Zubat Ahadi ya Pak. Baik Pak, sebagai perwakilan dari Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Kepulauan Riau. Bagaimana proses atau berapa lama tahapan vaksin Sinovac ini bisa dinyatakan halal oleh MUI? Baik, di hasil dari kajian yang dilakukan oleh Komisi Fatwa maupun Lembaga Pengawasan Obat dan Makanan yang MUI Pusat, itu dilakukan kalau saya baca dari hasil rapat Komisi Fatwa itu sekitar di bulan September. Tahun 2020. Itu ke tempat produksi vaksin dari beberapa negara yang telah dikunjungi. Itu didapatkan kesimpulan yang disampaikan pada tanggal 8 Januari 2021 bahwasanya vaksin COVID-19 produk Sinovac yang kemudian juga diproduksi oleh Bio Farma, proses produksinya yang pertama tidak memanfaatkan intifak, yaitu barang yang dinyatakan haram seperti babi atau bahan yang tercemar dari babi dan turunannya. Yang kedua, tidak memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia. Jadi bukan diambil dari seperti isu-isu yang berkembang itu. Nah, terus bahwasanya barang ini sudah dilakukan pensucian yang telah memenuhi ketentuan pensucian secara syar'i. Dan yang keempat, menggunakan fasilitas produksi yang suci dan hanya digunakan untuk produk vaksin COVID-19. Jadi ini sudah lama dari pihak MUI sebelum mengeluarkan fatwa itu melakukan penelitian ini sudah lama, karena kita mayoritas orang Islam, maka bahan-bahan yang harus digunakan dalam negara kita ini harus diyakinkan dan harus yakin dan harus memang betul-betul dilihat secara nyata bahwa barang-barang itu adalah halal. Berarti MUI sudah menyatakan bahwa vaksin Sinovac ini halal. Halal dan suci. Halal dan suci, pemirsa. Jadi Anda tidak perlu meragukan bahwa MUI sudah menyatakan bahwa vaksin Sinovac ini halal dan suci ya Pak? Iya. Baik. Terus ada yang perlu saya tambahkan. Ya. Kemarin tuh ada pertanyaan juga, kenapa kok dari Komisi Fatwa belum mengeluarkan keputusan fatwa, tapi Komisi Fatwa sudah melakukan tausiah. Jadi ada dua yang di MUI itu. Yang pertama, sebelum kita mengeluarkan fatwa itu kita melakukan tausiah. Artinya apa? Kita memberikan sampaian kepada masyarakat tentang hasil penelitian. Habis dari hasil penelitian itu nanti kita menunggu dari laporan BP POM, karena waktu itu BP POM masih menunggu hasil akhir dari
vaksin yang waktu itu diuji cobakan, yang di Bandung, yang di Jakarta, dan di beberapa daerah, hasil kemujarapannya. Dari hasil itu barulah BP POM mengeluarkan rekom dan MUI kemudian sidang kembali mengeluarkan fatwanya sesuai dengan apa yang telah diuji coba oleh BP POM. Jadi tahapan itulah yang kemudian akhirnya ada sebagian dari tengah masyarakat kemarin mempertanyakan, ini belum dikeluarkan kok ada tausiah MUI seperti ini. Jadi tausiah itu pembuka, artinya sebelum kita melakukan fatwa, kita ini sudah menyampaikan hasil kajiannya kita dulu tentang dari bahan, baru kita menyampaikan sesuai dari hasil yang telah diteliti oleh BP POM dan dikeluarkan fatwanya. Jadi dilakukan tausiah dulu ya Pak sebelumnya. Baik Pak Dokter, mungkin masyarakat Provinsi Kepulauan Riau masih banyak yang belum tahu syarat dan ketentuan untuk seseorang wajib atau bisa dinyatakan bisa untuk menerima vaksin. Iya, baik. Dalam pelaksanaan vaksinasi itu tidak semua masyarakat ya layak untuk dilakukan vaksinasi. Ada kriteria-kriteria tertentu. Untuk yang pertama, untuk sekarang ini ya yang dilakukan pada tahap 1 adalah untuk nakes. Nakes. Ya. Nakes usia 18 sampai 59 tahun dan sekarang udah diteruskan untuk nakes di atas 60 tahun dengan catatan ya telah lolos screening kesehatan yang dilakukan sebelum penyuntikan vaksinasi. Jadi ada sekitar 16 pertanyaan yang ditanyakan oleh petugas screening sebelum dilakukan vaksinasi, yang mana itu nanti akan menentukan apakah seseorang itu dapat diberikan vaksinasi atau ditunda vaksinasinya atau tidak diberikan. Seperti itu. Kalau untuk proses screening ini hanya untuk nakes aja atau nanti kedepannya semua masyarakat yang akan disuntik wajib screening kesehatan dulu? Iya, ini sama semuanya. Semuanya akan melalui proses screening dulu sebelum diberikan penyuntikan. Kalau riwayat penyakit nih Pak Dokter, kira-kira riwayat penyakit apa saja nih yang tidak bisa menerima vaksin ini? Salah satu yang ada di dalam pertanyaan screening itu yang pertama adalah orang-orang yang dengan penyakit jantung, seperti gagal jantung atau penyakit jantung koroner. Kemudian penyakit seperti penyakit ginjal, ya, contohnya gagal ginjal kronik, ya, yang membutuhkan hemodialisis, ya, atau pernah menjalani transplantasi ginjal, ya, dengan kortikosteroid. Kemudian penyakit seperti hipertiroid atau hipotiroid yang disebabkan oleh autoimun. Kemudian penyakit kanker, ya, atau defisiensi imun, atau penyakit seperti HIV yang belum terkendali, ya, yang mana CD4 count-nya itu harus di atas 200, ya. Kemudian untuk pasien dengan penyakit hipertensi, sekarang batas tekanan darah tinggi yang diperbolehkan adalah 180/110. Ya, untuk pasien dengan penyakit paru, contohnya penyakit asmanya harus terkontrol. Kemudian penyakit paru obstruksi kronik, ya, harus terkontrol juga. Atau pasien dengan penyakit TB itu harus sudah mendapatkan pengobatan TB minimal 2 minggu. Berarti semua tetap melewati proses screening ya Pak Dokter ya. Baik, terima kasih. Saya beralih ke Pak PLH Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Pak, tadi disampaikan oleh Pak Dokter bahwa ada beberapa riwayat penyakit yang tidak bisa disuntikkan, Pak. Kira-kira ke depannya apa kebijakan pemerintah untuk penderita penyakit ini? Apakah memang akan pasrah begitu saja atau ada kebijakan lain? Yang jelas tadi kan saya sudah merasa bangga dan terima kasih dari penjelasan MUI, dari penjelasan ID, berarti kepada masyarakat yang mendengarnya sudah semakin percaya diri, tidak ada yang diragukan lagi. Tadi kan bahwa untuk melakukan vaksinasi itu ada beberapa indikator yang tidak boleh, ya.
ya itu memang harus kita ikuti. Karena kalau tidak kita ikuti nanti mempunyai dampak kepada yang ikut vaksinasi itu. Ya masyarakat yang kurang sehat ya tentu kita menganjurkan untuk berobat, untuk terlalu menjaga protokol kesehatan. Berarti kan dengan beliau sudah ada komorbid istilahnya, berarti kan beliau harus menjaga, patuhi protokol kesehatan itu supaya beliau jangan kena ya pandemi COVID itu. Jadi itu mungkin harus supaya jangan kena virus COVID itu. Untuk sementara mungkin itu yang harus dijaga supaya kan tadi seperti mana sampaikan Pak Rudi Chua, untuk menghindari pandemi ini kan beberapa cara. Pertama ya patuhi protokol kesehatan. Benar. Kemudian apakah kita sembunyi terus di rumah atau ngumpet terus di rumah sampai pandemi ini selesai? Kita pun nggak tahu sampai tahun berapa. Pekerjaan kita dulu contohnya saja, kami ini Satgas Covid. Pikiran kami, kerja kami 2-3 bulan, bertahun-tahun kerja kami. Gitu. Saya sudah tinjau semua kawan-kawan kabupaten kota dan selalu memberikan semangat semua kepada Satgas Covid kabupaten kota, karena mereka rasanya terlalu lama kerja kita ini. Terlalu lama. Tapi itu memang itu yang kita harapkan supaya segera selesai. Yang kedua, kita memang mau tidak mau harus memberikan informasi masyarakat harus ikut vaksin. Ikut vaksin. Maka itu kita harapkan minimal 75% masyarakat sudah harus vaksin. Nanti kita kan akan hitung berapa jumlah yang sudah terkena konfirmasi positif. Kita kan lebih kurang sekarang sudah 8.000 lebih. 8.000 itu berarti ya, mungkin nanti diklarifikasi lagi yang berarti mereka tidak masuk kategori vaksin. Berapa yang kena penyakit komorbid? Tenaga kesehatan juga ada. Dari data kita yang sekian berapa 14.000 tenaga kesehatan mungkin ada yang tidak kita vaksinasi karena mereka mungkin kena penyakit gula atau jantung atau pasang ring dan lainnya. Itu kita klarifikasi, kita dapat laporan semua. Jadi memang betul kita kalau sudah vaksin protokol kesehatan harus tetap dijaga gitu. Sekarang alhamdulillah pemerintah kita, ilmuwan kita, akademisi kita, perguruan tinggi kita berpacu bagaimana cara untuk mengatasi. Contoh dengan adanya genose dan lainnya. Ini satu kemajuan. Mudah-mudahan nanti ke depan kita semakin percaya diri sebagaimana Pak Rudi bilang tadi, percaya diri dan kita bisa beraktivitas. Itu kita harapkan. Jadi yang terkena komorbid, patuhilah protokol kesehatan. Patuhi protokol kesehatan. Ya, jangan selalu kumpul-kumpul kerumunan, hindari. Ya, insya Allah Anda sehat juga. Ya, Anda sehat. Yang terakhir, jangan lupa berdoa. Penyakit itu juga kan biasanya datangnya dari penyebab yang lain dan mungkin kehendak Allah juga. Tapi kalau dengan berdoa, insya Allah juga akan terhindar. Oke, baik. Ya. Tapi tetap patuhi protokol kesehatan. COVID itu nomor 1. Ya. Baik Pak, kalau untuk masyarakat Provinsi Kepri sendiri, kira-kira kapan nih akan mendapatkan suntikan vaksin ini? Kalau prediksi kita mungkin kita kan sesuai dengan tahap yang sudah diarahkan dari pusat. Dari pusat itu sekarang konsentrasi kita sampai akhir Februari ini tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan. Tahap berikutnya TNI Polri, karena TNI Polri garda terdepan. Termasuk unsur pelayanan publik yang berurusan dengan masyarakat di bandara, di pelabuhan, di kantor-kantor yang berurusan dengan pelayanan gitu. Nah, nanti baru ASN berarti diperkirakan ya sekitar bulan Mei atau Juni lah masyarakat kita berharap. Tapi bisa saja pemerintah menggesa lebih cepat. Lebih cepat. Buktinya sekarang tenaga kesehatan itu kemarin dijadwalkan Januari sampai April. Sekarang instruksinya Januari sampai Februari harus clear gitu. Gitu. Dan kita tenaga kesehatannya kenapa didahulukan? Karena beliau yang akan melakukan vaksinasi. Beliau yang akan menyuntik masyarakat di pulau-pulau. Sekarang sudah ada instruksi lagi dari kita kan setiap saat, setiap minggu kita seminggu 2 kali Zoom meeting dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dagri. Nanti bukan saja di ruangan puskesmas. Kita bisa di ruang aula yang besar, 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 aula yang besar,
besar, aula yang 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 besar. Baik, jadi diperkirakan bulan Mei atau Juni ini untuk vaksinasi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau ya Pak ya. Baik Pak, kita jeda sesaat boleh Pak? Baik pemirsa, kita jeda kembali, usai jeda akan kembali lagi bersama kami di Kepri Bangkit Lawan Covid. Memberikan informasi langsung dari narasumber terpercaya, berbicara secara fakta dan akurat, para narasumber yang ahli di bidangnya, mengupas tuntas permasalahan yang terjadi, memberikan solusi dan informasi di setiap pertemuan. Berbagai tema menarik seputar Kepulauan Riau dikemas secara hangat dalam Bincang Cerdas hanya di TV Kepri. Adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Memberikan informasi secara akurat dan mudah dipahami. Mengabarkan secara langsung dari sumbernya. Rangkum secara mendidik seputar Kepulauan Riau. Kita saksikan kabar Kepri selengkapnya. Menyampaikan kabar seputar Kepri. Kabar Kepri hanya di TV Kepri. Rangkuman berita terhangat dalam sepekan. Kepri Sepekan kembali hadir temani akhir pekan Anda. Memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Kepri Sepekan hanya di TV Kepri. Menampilkan budaya Kepulauan Riau dari kesenian maupun adat istiadat. Jadikan budaya Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu. Menggali khazanah Melayu di Kepulauan Riau. Melestarikan ragam kebudayaan Melayu, kultur,
hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Mencerdaskan dan membentuk generasi bangsa, menampilkan kreativitas dan keunggulan di bidang seni, mengulas prestasi seputar bidang akademik dan non-akademik, Kerja dengan ikhlas, berprestasi maupun dari segi perilakunya. profil pendidikan hanya di TV Kepri. Memberikan informasi langsung dari narasumber terpercaya. Berbicara secara fakta dan akurat. Para narasumber yang ahli di bidangnya. Mengupas tuntas permasalahan yang terjadi. Memberikan solusi dan informasi di setiap pertemuan. Berbagai tema menarik seputar Kepulauan Riau dikemas secara hangat dalam Bincang Cerdas hanya di TV Kepri. Hai adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Memberikan informasi secara akurat dan mudah dipahami. Mengabarkan secara langsung dari sumbernya. Dirangkum secara mendidik Seputar Kepulauan Riau. Kita saksikan kabar Kepri selengkapnya. Menyampaikan kabar seputar Kepri. Kabar Kepri hanya di TV Kepri. Rangkuman berita terhangat dalam sepekan. Kepri Sepekan kembali hadir temani akhir pekan Anda. Memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Kepri Sepekan hanya di TV Kepri. menampilkan budaya Kepulauan Riau dari kesenian maupun adat istiadat. Jadikan budaya Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu. Menggali khazanah Melayu di Kepulauan Riau. Melestarikan ragam kebudayaan Melayu. Kultur hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Baik, terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Kepri Bangkit Lawan COVID. Dan masih bersama 4 orang narasumber kita, yaitu Bapak Rudi Chua SE selaku tokoh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian Bapak Dr. Tengku Said Arif Fadilah SOS MSI selaku PLH Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Dan Bapak Zubat Ahadi Mutakin selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Kepulauan Riau. Bapak Dr. M. Faisal bin Samsul Bahri selaku Wakil Sekretaris ID Cabang Tanjung Pinang. Baik, kita sambung lagi sedikit ya, saya beralih ke Pak Rudi Chua nih. Pak Rudi Chua, ya. Seperti Bapak sampaikan tadi, setelah Bapak suntik dan saat ini masyarakat banyak yang antusias atau malah yang makin takut nih Pak? Banyak yang antusias. Kalau saya perhatikan yang dulunya pertanyaan, Pak aman nggak? Pak sehat nggak? Pak benar nggak? Sekarang pertanyaan, Pak kapan kami? Pak kami kapan? Pak kami yang saya pekerja pariwisata kapan? Pak kami yang orang tua kapan? Saya tidak lagi menerima pertanyaan, Pak ini sehat, Pak ini aman, sudah tidak ada. Karena kalau pertanyaan itu sudah basi dengan terlaksananya ini, sehingga sekarang pertanyaan yang sering saya terima setiap hari adalah, Pak kami kapan? Jadi saya kira
ini juga menjadi PR bagi pemerintah. Tapi kalau untuk pemerintah daerah, tadi kita lihat sebenarnya yang jadi masalah adalah ketersediaan vaksin yang memang terbatas di seluruh dunia dan sekarang menjadi barang rebutan di mana-mana. Barang rebutan. Sehingga tentu kalau vaksinnya tersedia, saya kira pemerintah daerah bisa lebih cepat, Pak ya. Yeah. Cuma karena barangnya memang terbatas. Tapi sesuai dengan target yang disampaikan pemerintah dalam setahun ini, saya kira ini sudah berjalan 2 bulan. Tentu yang tadinya akan dimulai April, sekarang bisa dipercepat 17 Februari ini. Apalagi kemarin sempat dari pusat mengumumkan bahwa kelompok-kelompok masyarakat seperti TNI Polri, kemudian pelayanan umum, termasuk juga pekerja pasar, kemudian ada juga pekerja pariwisata, dan termasuk juga guru dan orang tua 60 tahun ke atas akan dimulai 17 Februari ini 17 secara nasional. Nah, kalau ini dilakukan, saya kira antusiasme masyarakat ini akan sangat tinggi dan sangat semua sudah katakanlah betul-betul bosan dengan kondisi seperti ini. Anak-anak nggak bisa sekolah, mau kemana-mana dengan masker, mau kemana-mana juga terhambat, dan untuk berwisata juga terganggu. Mungkin banyak sudah yang tidak pernah pulang kampung dan sebagainya. Saya kira ini akan menjadi solusi yang menarik untuk semua masyarakat, sehingga masyarakat akan tertarik atau akan malah antusias yang justru berlebih. Kapan kami? Nah, ini yang mungkin nanti harus dijawab oleh pemerintah dengan suatu sistem yang lebih baik, sehingga tidak ada antrian, juga tidak ada permasalahan-permasalahan siapa yang menjadi prioritas, siapa yang, karena semuanya sudah juklat untuk siapa itu sudah. Cuma kapan waktunya ini yang mungkin perlu diterapkan nantinya. Saya rasa dengan adanya program ini, pemirsa di rumah ngeliat bapak-bapak yang sudah divaksin lebih sehat, jadi pada iri nih saya rasa Pak, jadi malah pengen cepat divaksin. Karena saya pribadi pun jadi pengen divaksin nih, lihat bapak-bapaknya sehat. Baik Pak, kita beralih ke Pak Dokter ya. Pak Dokter, kenapa sih vaksin Sinovac ini sampai ada 2 kali dosis ya Pak? Apa alasannya? Baik. Seperti yang saya bilang tadi, tujuan vaksinasi adalah untuk membentuk kekebalan. Itu ada tahapannya, prosesnya. Untuk suntikan pertama, itu akan terjadi proses pengenalan. Tubuh kita akan merespon terhadap vaksin atau virus yang telah dimatikan tadi, masuk ke dalam tubuh kita. Akan terjadi proses pengenalan. Kemudian tubuh kita akan berusaha untuk membentuk antibodi. Cuman antibodi yang pertama kali dibentuk itu sifatnya tidak lama. Sehingga butuh suntikan kedua atau dosis kedua supaya antibodi yang terbentuk di dalam tubuh kita itu bisa bertahan lebih lama lagi. Dan menurut penelitian katanya dengan 2 dosis ini bisa melindungi kita sampai dengan 8 bulan. Berarti melalui 2 tahapan, yang pertama tahapan pengenalan dan kemudian kedua tahap kekebalan dosis tersebut ya. Baik Pak, terima kasih. Saya yang terakhir nih saya ke Bapak Zubat Ahadi. Bapak Zubat Ahadi Mutakin, selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Kepulauan Riau. Apa harapan Bapak ke depannya terhadap vaksin Sinovac ini? Mungkin bisa Bapak sampaikan ke masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Harapan ke depan, masyarakat tidak ada ragu lagi. Karena apa? Dari hasil kajian yang telah dilakukan oleh MUI, benar-benar bahwasanya bahan yang dipakai, baik itu mulai media untuk tumbuhnya vaksin, bahan yang akan dijadikan vaksin, itu dari barang halal. Di sini saya baca yang telah disampaikan kiriman dari teman-teman di LP-POM MUI Pusat yang meneliti bahwasanya media untuk tumbuhnya vaksin ini dibuat dari serumnya sapi, terus juga dari bahan-bahan nabati yang lainnya yang memang itu kenapa MUI sampai menyampaikan bahwasanya vaksin ini halal dan suci. Halal dan suci. Karena memang betul-betul tidak seperti vaksin yang lain, seperti MR, seperti vaksin meningitis itu kan dibuat dari medianya itu yang dalam tanda kutip itu dari unsur babi, dari gelatinnya babi. Sehingga kalau yang divaksin ini betul-betul suci, dan saya berharap masyarakat sudah tidak perlu lagi lah memperdebatkan. Kalau kami dari MUI sudah mengeluarkan fatwa
ada Fatwa nomor 4 tahun 2016, Fatwa nomor 8 tahun 2017, yang itu berkaitan dengan vaksin-vaksin MR, vaksin polio, dan vaksin kemarin itu rubella dan sebagainya. Itu memang itu bahannya dikatakan darurat bisyar'i, karena keadaan darurat diperbolehkan pakai bahan itu. Baik. Tapi kalau vaksin COVID-19 ini, vaksin Sinovac ini memang betul-betul diproduksi dari barang yang halal dan tidak perlu diperdebatkan lagi di tengah masyarakat. Baik. Maka kita berharap ini bentuk ikhtiar dari pemerintah, ya Pak, bentuk ikhtiar dari pemerintah untuk menyehatkan masyarakat, ini harus kita dukung. Benar. Kalau masalah mati hidup itu kan memang sudah ada catatannya, tapi jangan sampai kita meninggalkan dari ikhtiar yang telah dibuat dalam kehidupan ini yang sesuai dengan perintahnya Allah SWT. Baik, terima kasih Pak. Kita beralih ke Pak Dokter. Bapak Dr. M. Faisal, selaku Wakil Sekretaris ID Cabang Tanjung Pinang, mungkin bisa memberikan sedikit himbauan serta harapan Bapak kepada masyarakat Provinsi Kepulauan Riau terkait vaksin Sinovac ini, Pak. Harapan saya, semoga pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini bisa berjalan dengan lancar, ya, aman, ya, masyarakat terlindungi. Ya. Karena prinsip dilakukan vaksinasi adalah untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity, yang mana kita sama-sama bantu-membantu melindungi orang lain yang tidak bisa disuntik, ya, sehingga ya tidak ada lagi atau berkurangnya kematian atau kesakitan akibat infeksi COVID-19 ini. Jadi Bapak Ibu pemirsa di rumah, jangan takut, ya, jangan bimbang. Mudah-mudahan vaksin yang kita pakai ini, ya, telah diteliti, telah melalui perjalanan uji klinis yang panjang, ya, telah ditetapkan sebagai vaksin yang aman dan mampu untuk memberikan perlindungan kepada kita dari infeksi virus COVID-19. Baik, terima kasih Pak Dokter. Ya, selanjutnya Bapak Dr. Tengku Said Arif Fadilah SOS MSI selaku PLH Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Pak, berikan sedikit himbauan kepada masyarakat kita, Pak. Terima kasih. Pemerintah berusaha bagaimana rakyatnya sehat, bagaimana rakyatnya sejahtera. Untuk sehat, tentu kita harus berikhtiar sebagaimana tadi disampaikan Bapak dari MUI tadi. Ikhtiar kita salah satu saat ini dengan vaksin. Selain kita harus ikut patuh protokol kesehatan. Dengan masyarakat sehat, berarti kita akan bisa beraktivitas kembali. Ingin beraktivitas kembali, ingin ekonomi sehat kembali, tentu kita harus sama-sama mengikuti program vaksinasi ini. Mari kita dukung. Kami terus berharap bagaimana ke depan dalam waktu yang tidak terlalu lama, ekonomi berjalan, dunia usaha berjalan, wisata berjalan di Kepri ini. Kita terasa sekali penurunannya yang luar biasa. Anak-anak bisa kembali sekolah. Itu yang harus kita kerja keras. Jadi kami harus berpikir, bekerja keras, dan tentu harus didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Gitu. Alhamdulillah semua komponen seluruh leading sektor dalam hal vaksinasi ini luar biasa dukungannya, sehingga kita berharap Kepri cepat bangkit. Kepri cepat ekonominya kembali seperti semula. Ini kita harapkan secara bersama, karena Kepri ini beranda terdepan NKRI. Kepri ini daerah wisata, jadi ekonomi wisata dan lainnya. Harapan kita mudah-mudahan di 2022 insya Allah Kepri sudah bagus kembali. Sekolah-sekolah anak-anak, saya terasa sekali melihat anak-anak saya sekolah hanya di kamar saja pakai Zoom meeting. Jadi terasa memang itulah kondisi realnya. Mudah-mudahan, maka itu kami menyampaikan kepada masyarakat, tidak usah ragu. Sama dengan saya kemarin, seperti yang sampai Pak Rudi juga, waktu saya mau vaksinasi, banyak teman-teman yang sahabat dan tuan menasihatkan saya jangan mau, karena mereka takut. Kesian dengan saya, nanti kalau Bapak divaksinasi, kesian Bapak gitu. Tapi sekarang, alhamdulillah, kapan kami divaksin Pak? Semua nanya. Luar biasa. Kapan jadwalnya? Coba saya nggak berani memberikan jadwalnya, karena jadwalnya berdasarkan karena memang sesuai dengan distribusi vaksin dan
indikator orang-orang yang diberikan itu sudah diarahkan dari pusat. Tapi kita berharap ini bisa cepat karena pemerintah sayangnya targetnya dipercepat dari awalnya April, sekarang sudah Februari, jadi kerjanya dipercepat. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dengan Kepri, walaupun kondisi Kepri ini geografisnya pulau-pulau, tapi saya lihat luar biasa. Intensnya masyarakat luar biasa, buktinya tenaga kesehatan di pulau-pulau malah lebih cepat vaksinasinya. Seperti di Natuna kemarin di Ranai, mereka dibuat ke satu tempat di Ranai, yang dari pulau-pulau datang ke Ranai, jadi langsung divaksin di Ranai, jadi lebih mudah. Nah, itu kita harapkan. Jadi mari kami semua masyarakat, mari kita dukung program vaksinasi ini. Jangan ragu lagi, insya Allah kita berharap ke depan sekolah bisa jalan, ekonomi, wisata bisa jalan, hotel-hotel kembali hidup dan lainnya. Berarti masyarakat sejahtera, masyarakat sehat, masyarakat sejahtera, itulah yang diharapkan Kepri, pemerintah Kepri, semua pemerintah kabupaten kota pasti sangat mengharapkan dan mengimpikan kita kembali seperti semula. Demikian, itu harapan kami. Amin. Baik, terima kasih Pak. Terakhir, Bapak Rudi Chua SE selaku tokoh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, Pak, bisa memberikan himbauan sedikit kepada masyarakat Provinsi Kepulauan Riau? Baik, yang pertama tentu terlepas sudah atau belum vaksin, kita tetap bersama-sama dulu kita jaga protokol kesehatan ini, jangan kita lalai, karena justru kadang-kadang kita juga memaklumi bahwa ini sudah berjalan lama, semua sudah bosan, jenuh, tapi begitu saja kita lalai sedikit, virus ini akan menyerang kita. Jadi perlu kesepakatan, perlu kebersamaan bahwa ayo kita jaga bersama-sama karena ini masih ada di sekeliling kita. Dan yang kedua, untuk vaksinasi saya kira sudah tidak perlu dipertanyakan lagi dan memang kita sepakati ini sebagai solusi untuk keluar daripada pandemi. Semua menginginkan kehidupan yang normal, semua ingin anak-anak sekolah, ingin kehidupan ekonomi berjalan kembali, ingin juga pemerintahan berjalan dengan stabil dan tidak ada lagi demo-demo, tidak ada lagi yang macam-macam, tidak ada lagi pro kontra. Saya kira semua sudah sepakat. Nah, kalau memang kita sepakat, ayo kita dukung bersama karena vaksinasi ini tidak mungkin bisa berhasil kalau tidak didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan sekali lagi kita juga mengingatkan bahwa ini butuh waktu, mohon kesabaran daripada Bapak Ibu semua dan pemerintah pada saatnya nanti akan memberitahukan bagaimana caranya dan juga kapan dan waktunya Bapak Ibu akan mendapat giliran vaksin. Tapi yang selama sebelum sampai di vaksin nanti, ayo kita bersama-sama tetap kita jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan jangan sampai kerumunan secara ketat, jangan kita lalai. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Saya mengucapkan terima kasih atas waktunya kehadiran para narasumber. Semoga kita sehat selalu agar Kepri bangkit lawan COVID. Baik pemirsa TV Kepri, usai sudah kita di program Kepri bangkit lawan COVID. Semoga pandemi COVID cepat berakhir. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Saya Siska Ramalia beserta kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepri bangkit lawan COVID. Jadikan budaya Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu. Menggali khazanah Melayu di Kepulauan Riau. Melestarikan ragam kebudayaan Melayu. Kultur hanya di TV Kepri.